Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kepercayaan akan terlihat indah jika di dalamnya terdapat sebuah kedamaian dan pembuktian nyata. Inilah sebuah kedikdayaan yang terus akan terulang bagi agama ini, ya, agama Islam. Sebuah sejarah yang akan kita bahas tentang negeri yang dijuluki negeri 1000 syuhada. Negeri di mana ujian dahsyat menimpa orang-orang damai, penjajahan yang tak berperi kemanusiaan yang menghalalkan segala cara mestilah dilawan. Ketika kebingungan menghambat, tidak ada kata terlambat. Muncullah seorang kesatria yang menghancurkan kekejaman penjajah, seorang pahlawan yang menorehkan tinta emas dan perjuangannya, seorang pemuda yang menunjukkan kepada dunia, inilah kami sebenarnya. Sang kesatria itu bernama Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi. عنا الغوافي أقصيني إلا تخافي من معين للحق نرغب هاتيا نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي أخبريهم لا تخافي من معين الحق نرغب ومما ما استكنا عزة فينا وسؤدد. Beliau bernama Abdul Qadir Ibnu Muhyiddin. Beliau dilahirkan pada tahun 1808 Masehi di dekat kota Mascara, Aljazair. Eropa sangat mengenali tokoh ini karena perjuangannya dalam melawan penjajahan Prancis pada abad ke-19. Dan tahukah Anda pada saat itu usianya tidak lebih dari 25 tahun. Ada yang berpendapat 23 dan ada juga 24 tahun. Prestasi Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi dalam sejarah hidupnya diawali sejak kecil, di mana beliau hidup dalam nuansa religi. Pada tahun 1825 Masehi, beliau menunaikan haji bersama sang ayah, dan di sana mereka bertemu dengan pahlawan Kaukasus yang dikenal dengan julukan Singa Kaukasus, Imam Syamil. Dialog pun terjadi di antara mereka. Selain itu, kunjungannya ke Damaskus juga menjadikan Syekh Abdul Qadir lebih bersemangat dalam menimba ilmu agama, dan beliau pun kembali ke Aljazair. Selang beberapa bulan, sekembalinya ke Aljazair, Prancis pun tiba dengan tujuan kolonialismenya dengan cara yang barbar. Prancis merupakan negara yang sangat faham dan sangat antusias dalam menjalankan misi mereka, yakni Goal, Gospel, dan Glory. Tercatat dalam sejarah, dalam beberapa dekade mereka selalu berupaya memerangi kaum muslimin, terlebih di benua Afrika. Terlebih, khilafah pada saat itu sangat lemah. Pada bulan Juni 1830 Masehi, Prancis memulai ekspansinya dengan cara yang Anda sendiri bisa menilainya. 34.000 pasukan digerakkan untuk menggempur Aljazair. Hal ini pun ditanggapi oleh Utsmani dan Aljazair dengan 40.000 pasukan. Namun Allah menghendaki kekalahan pasukan Islam dalam waktu kurang lebih 3 minggu. Usende, gubernur Aljazair, ditangkap dan diasingkan. Hal ini juga yang mengakibatkan Aljazair lepas dari Utsmani dan merdeka dari Perancis pada tahun 1962 Masehi. Namun, perlu diketahui, penjajahan ini mengakibatkan lebih dari 800.000 rakyat Aljazair meninggal dunia. Satu bulan setelah kemenangan Prancis di Aljazair, internal Prancis bergejolak. Raja Charles X dikudeta oleh rakyatnya. Selain liberalismenya, kebijakan menganeksasi Aljazair membuat kerugian besar terhadap ekonomi, terlebih para pedagang Prancis. Namun kebijakan ini terus dijalankan oleh Raja baru Prancis. Peristiwa ini dikenal dengan Revolusi Juli. Kami tidak bisa menjelaskan kekejaman penjajahan mereka ini. Lebih baik teman-teman membaca sendiri. Setidaknya, banyak dari muslimin laki-laki, wanita, bahkan anak-anak dihabisi dengan keji oleh negara pemilik HAM ini. Tidak hanya itu, mereka menyita bahan-bahan pokok serta membakar rumah-rumah warga, melarang ibadah haji, serta rumah ibadah kaum muslimin tidak luput dari pandangan mereka. 112 masjid yang tersisa hanya 5 saja. Mereka juga menggunakan masjid sebagai gudang penyimpanan mereka. Hal inilah yang membuat para ulama marah
yang mengakibatkan gemuruh perjuangan di dalam dada-dada para kesatria mulai membakar sendi-sendi perjuangan dalam membela agama dan tanah air. Dikisahkan pada saat itu para ulama duduk untuk memilih siapa yang berhak memimpin perjuangan ini. Terpilihlah seorang yang tua di antara mereka. Beliau yang terpilih menolak dengan alasan kondisinya yang sudah tua. Kebingungan pun menyelimuti musyawarah ini, hingga pandangan pun tertuju kepada seorang yang pada saat itu umurnya masih muda, yakni 24 tahun. Semua mata tertuju kepadanya. Kesepakatan terikat yang disertai dengan keikhlasan. Beliaulah singa yang akan menerkam sang penjajah tersebut. Beliaulah yang dikenal Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi. طباب الحق خودتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا ظلم سيطغرنا ولا غدر سيضعفنا فقلعتنا سيحميها جموع الشعب في الميدان قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا واحمل الرايات كرا واحتمل حملا ثقيلا قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا واحمل الرايات كرا واحتمل حملا ثقيلا. Dimulailah penyatuan suku-suku di bawah kepemimpinannya. Meski terhitung mudah, beliau mampu melakukan hal yang luar biasa dan meyakinkan orang-orang yang meragukan dan menjadi momok yang menakutkan bagi kekuatan sang penjajah. Pada tahun 1835 Masehi, Prancis mengirimkan pasukan besarnya dengan persenjataan lengkap dan modern, kala itu di bawah komando Trizel, untuk memerangi pasukan Amir Abdul Qadir yang dikenal dengan pertempuran Makta. Hantaman singa-singa yang marah menerkam wajah-wajah penjajah tanpa ampun. Kekalahan telak Prancis tergambarkan sebagai sejarah kelam bangsa ini. Pasukan-pasukan Prancis tidak mampu membendung pasukan Aljazair yang terbakar api perjuangan. Hal ini pun menarik pandangan dunia akan kekuatan muslimin Aljazair, terkhusus sang kesatria yang kala itu baru berumur 26 tahun. Taktik berpindah dari satu tempat ke tempat lain membuat Perancis mabuk dalam kebingungannya. Taktik yang mendunia ini satu-satunya yang belum pernah mereka hadapi dan membuat mereka hancur laksana daun yang berjatuhan. Sementara itu, Al-Amir Abdul Qadir terus menyatukan kekuatan dan meluaskan wilayahnya. Hal ini memaksa Perancis untuk membuat perjanjian damai. Namun seperti biasanya, mereka selalu mengingkari janji. Seorang yang bernama Thomas Robert Bigot menjalankan sebuah penyerangan secara brutal selama beberapa dekade hingga 1842 Masehi. Namun, kekalahan terus menerpa sang penjajah hingga banyak di antara personil Perancis tertawan. Ada kisah di mana tawanan Perancis dilepaskan oleh Amir, bukan karena sebuah tebusan, akan tetapi karena Amir tidak mampu lagi memberi makan kepada tawanan tersebut. Keperkasaan pasukan Aljazair dengan taktik gerilyanya yang berpindah-pindah membuat Perancis berang. Bigot pun memutuskan sebuah rencana di luar nalar yang ia sebut sebagai taktik bumi hangus. Kekejaman ini tergambar dari perkataannya, "Aku akan masuk ke gunungmu, membakar desamu. Aku juga akan menebang pohon buahanmu." Kebiadaban ini sengaja dilakukan agar masyarakat mau meninggalkan Al-Amir dan memaksa Al-Amir untuk menyerah. Maka demi keselamatan kaum muslimin, Al-Amir Abdul Qadir Al-Jazairi menyerahkan diri kepada Prancis pada tahun 1847. Beliau pun dipenjara di Toulon, Prancis. Di sana kondisi Al-Amir semakin tidak stabil. Hal ini pun menyebabkan opini publik yang mendesak Prancis untuk membebaskannya. Hingga pada tahun 1852, beliau pun dibebaskan serta diberi 100.000 franc dengan persyaratan tidak lagi berurusan dengan Aljazair. Singkat kisah, beliau pun menuju Turki dan disambut baik oleh Khalifah saat itu. Atas arahan Khalifah, beliau pun berangkat ke Damaskus.
Sedikit kami ungkap peristiwa yang terjadi semenjak beliau di Damaskus sebagai pengalaman bagi dunia yang mungkin menjadi kunci jawaban bagi mereka, terlebih bagi penghuni pemahaman liberal. Dikisahkan, suatu ketika terjadi peristiwa tragedi yang dikenal pertempuran saudara di Lebanon pada tahun 1860 Masehi, di mana kaum minorit Nasrani menghadapi masa kelam di tangan aliran Druze. Aliran Druze sendiri sebuah aliran yang mereka menyebut diri mereka Muslim, namun aliran ini sendiri terpapar paham filosofi Yunani dan dekat dengan Zionis. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa mencari tahu sendiri tentang mereka. Singkat cerita, terjadi pertikaian yang membuat orang-orang minorit merasa menderita dan ketakutan. Di tengah ketakutan tersebut, Al-Amir Abdul Qadir tampil di tengah kebingungan dan menghapus air mata ketakutan mereka. Ia membela kaum Nasrani yang menderita tanpa memikir ke belakang, sebagaimana yang telah dilakukan Nasrani kepada kaum muslimin. Keceriaan mulai menghapus wajah yang pucat. Atas keberanian Al-Amir yang melindungi kaum Nasrani ini, ia pun diberi gelar kehormatan yang sangat tinggi bagi Prancis saat itu, yaitu Legion of Honor. Namun, gelar hebat ini tidaklah seimbang dengan sebuah nilai syuhada yang dimiliki muslimin. Lihatlah wahai manusia, bagaimana agama ini memanglah sebuah perdamaian, melindungi yang lemah, serta keadilan yang tiada tara ini disaksikan oleh mereka Eropa. Sampai-sampai mereka mengatakan, kami berada dalam ketakutan, kami semua sudah yakin waktu kami telah habis sekarang. Namun ketika harapan kematian itu memuncak, dan pada saat kesedihan yang tak terlukiskan itu, Tuhan mengirim kami seorang penyelamat, Abdul Qadir muncul, yang dikelilingi pasukan Aljazairnya. Mereka 40 orang. Dia, Al-Amir, memacu kudanya dengan gagah, sosok yang tampan dan tenang dan mengesankan, meredam suasana yang dipenuhi dengan kebisingan dan kekacauan yang tersebar di mana-mana. Inilah sejarah singkat seorang yang bisa kita ambil pelajarannya, dan betapa agungnya agama ini, sehingga seakan-akan semboyan toleransi hanya sebuah hal kecil bagi muslimin. Dan jika Anda menanyakan toleransi kami, wahai manusia, dengar baik-baik, dan jawaban kami adalah, tanyakanlah pada sejarah siapa kami.